Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga segala limpahan rahmat, kesehatan, rezeki yang luas selalu terlimpahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Minum pun juga ada etikanya. Minum pun ada etikanya. Adabu syurbi, adab minum. Adabuhu katsiratun minha tanawulul ina'a bil yamini wan nadhru fihi qabla syurbi. Etika minum itu banyak sekali, diantaranya gelasnya diambil dulu, dilihat dengan tangan kanan, dilihat enten semute mboten, ada semutnya atau ada kotoran atau tidak, kemudian baru diminum. Meminumnya caranya disesap alon-alon, gak digluwak, itu kurang etis. Dan minum dengan duduk. Minum dengan duduk itu kalau dari segi kesehatan, kalau tidak salah, memperbaiki ginjal. Jadi kalau minum dengan duduk itu memperlancar pencernaan. Nah, sampai segitunya loh diatur dalam Islam. Ternyata berkaitan dengan medis, dengan kesehatan. Kalau kita minum dengan berdiri itu memperburuk pencernaan. Itu kalau dari segi medisnya seperti itu yang saya ketahui. Yang saya ketahui seperti itu. Minum sedikit-sedikit, tidak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, diglogok, ngoten itu bisa menyebabkan tersedak atau mengganggu kesehatan jantung. Kemudian minum dengan pelan-pelan. Minum sedikit demi sedikit, ambekan dhisik, berhenti terus minum lagi. Nah, kemudian etika makan ataupun minum itu kurang sopan kalau kita bersendawa, gelegeen di depan makanan, di dalam gelas, atau di depan orang lain. Ya, kurang etis kalau misalnya kelepasan, maksudnya tidak bisa mengontrol, nggih, kadang kan bersendawa itu tidak bisa dikontrol, keluar dengan sendirinya, nggih, ditutup dengan menggunakan tangan dan seminimal mungkin di irih suarane, jangan terlalu keras. Ini ada hadisnya, ada kitabnya, jadi tidak dianggap bid'ah kalau kita melakukan hal-hal ini. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Kalau kita mengaku umat Nabi, nggih, yang dilakukan Nabi ini nggih dilakukan. Tapi bukan berarti kalau Nabi tidak melakukan, kita dianggap melakukan bid'ah. Ya bid'ah itu kan ada banyak. Ampun, nanti malih dawa. Kemudian kalau kita minum dengan orang banyak bergantian, itu Nabi mendawuhkan fal aiman al aiman fal aiman. Giliran yang kananmu, kemudian kananmu, mendahulukan yang ada teman yang ada di sebelah kanan. Etika-etika kecil seperti ini diatur dalam Islam, bahkan etika tata cara ketika tidur. Garek turu merem lho. Itu ada tata caranya. Kok angel men toh? Bukan sulit. Tidak sulit kalau kita sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa dan membiasakan kebaikan-kebaikan kecil seperti ini. Adabun naumi, etika tidur. Adabun naumi hiya ayat atau harominal hadati. Bersuci, wudu maksudnya. Kalau berhalangan head, boleh wudu, boleh, tidak apa-apa. Sah wudunya, sah, tapi tidak menghilangkan hadasnya, kan ngoten. Jadi wudu dulu, lebih baik kalau sholat nggih, sholat isya dulu sebelum tidur. Jangan sampai tidur belum melaksanakan sholat isya. Wudu dulu. Kalau berhalangan nggih niat tabarrutil kolbi, ben adem atine, ngoten. Hal-hal kecil seperti makan, minum, tidur, cara duduk, cara berjalan, semua itu diatur dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu memang seperti itu, hal-hal kecil seperti itu diatur. Diatur agar apa? Agar tercipta sesuatu yang selaras, serasi, harmonis seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ngoten. Kalau tidak diatur, semua itu kalau tidak diatur akan berantakan. Misalnya makan kita tidak cuci tangan. Dalam segi medis
kuman-kuman yang ada di tangan juga ikut masuk, akhirnya sakit perut. Nah, itu kan pelajaran yang kita dapat dari masih kita kecil dulu. Nah, ternyata memang dalam Islam pun itu diatur seperti itu. Bahkan untuk tidur, etikanya, tata caranya ada. Adabun naumi, etika tidur. Piye? Sebelum tidur sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Apa ya lek wis bengi langsung blek turu mboten. Adabun naumi ya ayat tatahhara minal hadati. Sebaiknya sebelum tidur kita bersuci terlebih dahulu. Minimal wudu. Jangan sampai meninggalkan sholat isya sebelum kita tidur. Jadi sebelum kita tidur sholat isya terlebih dahulu. Cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, wudu. Nah, lek wis sholat isya berarti kan sudah wudu dalam keadaan suci. Kemudian baru tidur. Misalnya berhadas, haid, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Wudu, tidak menghilangkan hadasnya, tapi dengan niat yang berbeda. Mungkin niat wudu untuk tabarrudil kolbi, mendinginkan hati biar tenang tidurnya dan yang lain sebagainya. Nyapa toh kok dadak diatur seperti itu. Nah, siapa tahu awak dia kan gak ngerti hidup, mati, sakit itu hanya Allah yang tahu. Siapa tahu bangun tidur terus awak dia mati. Nah, kalau mati dalam keadaan suci itu bisa meringankan siksa dalam kubur. Jadi lek iso nggih salat isya dulu, cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, berdoa, doa bismika Allahumma ahya, bismika amut, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Doa lain misalnya saman pengen nambahi ayat kursi, boleh, sangat boleh. Ayat kursi kalau saya boleh kasih apa ngene iki, ijazah nggih, membaca ayat kursi, tasbih, tahmid, tahlil. Berapa kali boleh. Kemudian kul huwallahu ahad, al-muawwidzatain, membaca sholawat 11 kali. Akeh ya, sampai akhirnya kok keturun. Tidak apa-apa, boleh seperti itu. Nah, khawatirnya niku wau. Jadi ketika kita mau tidur, kita membayangkan apa ae sing wis tak lakoni dina iki mau. Apa saja yang sudah saya lakukan? Perbuatan maksiat apa saja yang sudah saya lakukan? Beristighfar. Karena siapa tahu bangun tidur kita sudah mati misalnya, meninggal. Jadi kita tergolong mati yang husnul khotimah kalau sudah melakukan amal-amal seperti itu. Dan selalu ingat kepada Allah. Setelah bangun, kita disunahkan juga membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku. Yang memberi kehidupan kita adalah Allah. Kita wajib bersyukur sesudah aku mati dan kepadanya tempat kembali. Wow caratannya. Siapa tahu kita harus mengingat-ingat mati. Sopo ngerti kok aku turu tangi-tangi sudah di alam lain. Nah, maka dari itu ketika tidur hendaknya membaca doa-doa, wirid-wirid dan yang lain sebagainya. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan dari hari demi hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.